Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Semoga dalam kondisi pandemik ini kita sehat-sehat saja. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurfitri Ramadana. Saya adalah mahasiswa PPL Universitas Islam Riau, Kaprodi Pendidikan Akuntansi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang sudah sesuai dengan RPP yang diberikan kemarin. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Nah, materi pembelajaran pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang manajemen pemasaran. Masih banyak menurut para ahli tentang manajemen pemasaran, namun saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran menurut ahli William Jensrud. Nah, William Jensrud memberikan definisi tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah merencanakan pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Maksud dari pendapat manajemen pemasaran pendapat William Jensrud, di sini ia menjelaskan tentang merencanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemasaran. Setelah melakukan perencanaan semua pemasaran tersebut, maka manajemen pemasaran dapat mengawasi dan mengarahkan seluruh kegiatan perusahaan agar pemasaran tersebut dapat respon positif bagi konsumen tersebut. Setelah kita akan melanjutkan materi kita tentang manajemen penjualan. Membedakan manajemen ini dengan manajemen sales management. Jadi manajemen penjualan hanya khusus untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi penjual pada sebuah perusahaan. Nah, tugas manajemen penjualan ini hanya khusus memiliki tugas khusus, yaitu hanya merencanakan dan mengarahkan suatu kegiatan dan mengawasi suatu kegiatan penjualan pada sebuah perusahaan untuk memasarkan suatu produk. Nah, dalam manajemen penjualan harus memiliki rencana yang akan melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Seringkali kita dengar kata atau membaca kalimat sales is made not bought, yang dimana banyak orang dinyatakan akan berhasil melakukan penjualan barang apabila dibina oleh sales manager, bukan karena pembawaan bakat. Nah, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan suatu potensi dalam diri sales, maka sales manager harus memberikan atau mencari orang dengan kegiatan yang pertama, yaitu mencari orang yang tepat untuk melakukan penjualan, untuk menetapkan atau memilih orang yang akan diangkat sebagai penjual di perusahaannya, yang harus sesuai dengan kriteria atau SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, setiap perusahaan harus mengadakan latihan secara terus-menerus atau rutin untuk meningkatkan potensi pemasaran tersebut. Untuk perusahaan besar, latihan memerlukan waktu sekitar 18 bulan untuk penjualan baru, dan untuk penjual yang sudah lama pun perlu pula diadakan penyegaran dalam bentuk latihan-latihan lainnya. Yang ketiga yaitu menyediakan perlengkapan penjualan. Nah, seperti memberikan sampel kepada konsumen dan penjual mempelajari barang atau produk yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu menetapkan daerah-daerah penjualan, tapi tidak terlalu sempit dan jangan pula terlalu luas. Dilihat dari segi keterjangkauan, dari segi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh penjual tersebut. Yang kelima itu menetapkan balas jasa bagi para penjual. Nah, perusahaan ini dapat memberikan bonus
ataupun tunjangan-tunjangan lain apabila sales marketing dapat meningkatkan omsetnya. Yang keenam itu memberikan supervisi bagi para penjual, kecuali bagi para penjual yang bertugas dalam toko. Maka bagi penjual yang bergerak di luar, maka manajer penjualan sekali-sekali harus turun ke lapangan mengecek kegiatan yang dilakukan oleh penjualan, di mana harus mengunjungi langsung konsumen atau toko yang menjadi sasaran produknya. Yang ketujuh, memelihara moral para penjual. Maksudnya di sini itu apakah penjual atau sales marketing itu memiliki keramahan terhadap konsumen. Masalah ini sangat sulit karena para penjual dari lingkungan banyak bergerak di luar, maka mereka mudah terpengaruh oleh aspek-aspek negatif dari lingkungan. Kemungkinan penyelewengan mudah terjadi. Oleh sebab itu, sales manager harus berusaha membina mental moral para penjual atau sales marketing dengan cara selalu mengadakan pendekatan secara pribadi, hubungan secara tertulis, secara teratur tiap minggu atau tiap bulan, dan mengadakan pertemuan atau rapat khusus. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami tentang pengertian manajemen pemasaran dan manajemen penjualan, maka kita akan menemukan perbedaan antara penjualan dengan pemasaran. Nah, perbedaan yang pertama itu kalau penjualan hanya menekankan kegiatan pada produk, sedangkan marketing hanya menekankan pada apa yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, di penjualan, perusahaan mula-mula membuat produk, kemudian berusaha menjualnya. Itu hanya membuat produk dan terus selanjutnya mereka akan menjualnya secara besar-besaran atau memasarkan produk secara terus-menerus. Kalau sedangkan marketing atau pemasaran, perusahaan hanya mula-mula meneliti apa keinginan konsumen, kemudian merancang bagaimana membuat produk tersebut agar memuaskan selera konsumen tersebut. Nah, selanjutnya kalau penjualan hanya manajemen ini berorientasi pada bagaimana tercapainya volume penjualan secara besar-besaran, sedangkan manajemen pemasaran hanya manajemen berorientasi pada profit dalam arti lapse total, bukan laba per unit barang saja. Yang selanjutnya yang keempat dan perbedaannya yaitu rencananya kalau penjualan rencana biasanya berjangka pendek, kata lain produk sekarang harus dipasarkan sekarang juga. Setelah menghasilkan produk, maka mereka harus menjual dan memasarkan produk sekarang juga. Sedangkan untuk pemasaran, rencana dibuat jangka panjang dalam arti memikirkan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan luar yang dapat mempengaruhi perusahaan. Ada beberapa kekuatan luar yang dapat mempengaruhi perusahaan, ada 4. Yang pertama yaitu organisasi. Nah, dalam organisasi, perusahaan harus berhubungan dengan supplier, pemasok, ataupun penjual barang ke perusahaan. Maksudnya di sini itu perusahaan membeli barang dari pihak penjual untuk diolah kembali dalam pabrik atau untuk dijual kembali pada usaha toko ataupun pertokoan. Dalam hubungan antara supplier dan perusahaan, bekerja dalam segala fungsi-fungsi yang terdapat dalam marketing. Setelah barang-barang diolah atau tidak diolah dalam organisasi, barang tersebut diteruskan ke konsumen akhir melalui berbagai saluran perantara di dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Perusahaan tidak bisa terlepas dari pengaruh kekuatan luar yang mempengaruhi keadaan ekonomi, situasi pemerintah, dan pengaruh sosial budaya. Nah, yang kedua tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini seringkali muncul dalam peraturan-peraturan baru yang mengatur dan mempengaruhi terhadap harga, jumlah barang di pasar, dan pembatasan impor ekspor dan sebagainya. Nah, semua kebijakan ini akan mempengaruhi dunia perusahaan ataupun dunia perekonomi dalam perusahaan.
sistem ekonomi turun naiknya suatu keuntungan atau laba sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian yang diatur oleh pemerintahan. Dan selanjutnya itu sistem pengaruh dari luar, yaitu sistem pemerintahan. Yang dimana sistem pemerintahan ini sangat mempengaruhi kegiatan dunia perusahaan, karena pemerintah melalui kegiatan partai politik dapat mengubah atau menciptakan peraturan baru, ataupun melalui kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam pemerintah, atau melalui wakil-wakil rakyat dapat pula melakukan tekanan-tekanan yang mendorong suatu kebijakan-kebijakan baru, sehingga muncullah peraturan-peraturan perundang-undangan yang sah dan harus diikuti oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu sistem sosial dan budaya, di mana iklim sosial budaya ini sangat berlaku di suatu perusahaan atau di suatu masyarakat, sangat mempengaruhi kehidupan dunia perusahaan saat adanya sikap dan nilai-nilai tertentu dan adanya kebiasaan dan larangan yang oleh tingkatan pendidikan masyarakat dan tingkatan kebutuhan dalam kemampuan masyarakat, semuanya sangat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Masyarakat yang sudah memiliki banyak orang terdidik akan berbeda dengan perilaku dan pola konsumsinya dari masyarakat yang kebanyakan produk terdiri dari orang-orang yang biasa. Lalu setelah kita mempelajari semuanya, maka kita akan mempelajari tentang tugas-tugas manajemen pemasaran, yang dimana tugas-tugas tersebut harus sesuai dengan SOP perusahaan. Yang pertama yaitu mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, mengembangkan konsumen produk atau barang untuk kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pasar. Yang ketiga, membuat desain produk dan mengembangkan pembungkusan atau kemasan terhadap produk. Yang keempat, mengatur distribusi dan meriksa penjualan. Yang kelima, menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien. Yang keenam, mengatur harga untuk mendapatkan return on investment yang layak terhadap perusahaan.
Terima kasih telah mendengarkan dan mempelajari tentang manajemen pemasaran. Nah, setelah waktu sudah habis, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.